ngagetin aja. Saya juga kaget. Selamat pagi Bu Anis. Kelihatannya tergesa-gesa nih. Ya, Ini kelihatannya sudah jam 7:20 nih Bu Anis. Kesiangan Mbak. iya Bapak kesiangan. Tiap hari Kamis itu beberapa minggu kemarin juga. Oh, sekarang Bu Anis jadwalnya ngajar di kelas mana? Ya di kelas 12 juga. Ya. Oh, gitu ya. Pantesan ketika tadi Bapak berkunjung, anak-anaknya pada nongkrong di luar Bu Anis. Gitu Pak. Iya. Jadi agak mengganggu kelas tadi itu. Tapi nggak apa-apa karena Bu Anis sudah datang, pasti anak-anak bisa ditangani. Ya udah dikasih tugas juga sih Pak. Wah, ngomong-ngomong nih Bu Anis, Bu Anis kesiangan hari ini aja ya. Sebenarnya sih Pak, tiap hari Kamis itu udah hampir 3 bulan. 3 bulan ya. Kalau begitu kita ngobrol aja lah yuk. Iya Pak. Kita aja juga boleh. Hanya di ruang saya aja, kebetulan saya kan lagi piket, jadi tidak terlalu sibuk hari. Nah sekitar 5 menit lah kita bisa ngobrol-ngobrol ya. Mari kita ngobrol di ruangan saya. Bu Anis, silakan duduk. Bapak maaf jadi ngerepotin. Ngerepotin. Tidak apa-apa Bu Anis. Ini kan tugasnya piket, jadi saya kebetulan sedang piket, jadi sambil kontrol tadi itu apakah guru masuk semua, selanjutnya apakah siswa ada yang absen. Saya tadi sedang berkeliling sebetulnya. Nah tadi Bu Anis ngobrol mau apa ke saya tadi? Mau ngobrol-ngobrol ya, oke. Iya, apa ya? Iya sebenarnya 2 minggu kemarin tuh pernah ditegur juga sama kepala sekolah. Oh, sama Bapak Kepala Sekolah ya. karena saat itu papasan, terus kenapa kesiangan ya, jadi ditegur gitu sama kepala sekolah. Terus waktu bertemu dengan Bapak Kepala Sekolah, Bu Anis, alasannya apa kira-kira? Sebenarnya sih saya nggak mau beralasan ya Pak, nggak mau bilang gitu, tapi lama-lama ya mungkin kepala sekolah juga jadi memaklumi, tapi belum ada yang tahu kenapa. Jadi pengen ngobrol aja gitu sama Bapak sekarang, karena udah hampir ya berbulan-bulan gitu setiap hari Kamis ini gitu Pak. Kesiangan. Oh jadi kesiangan itu setiap hari Kamis ya, oke. Dan sudah berhari-hari ya, bahkan berminggu-minggu begitu. Iya. Kalau boleh saya tahu Bu Anis, kira-kira apa sih alasannya Bu Anis jadi datang terlambat ke sekolah gitu? Boleh saya tahu sedikit tentang informasi apa yang bisa saya dapatkan? Ya, jadi setiap hari Kamis itu dari awal bulan kemarin, beberapa bulan kemarin sih Pak. Jadi ayah saya harus kontrol setiap hari Kamis. Bapak sakit berarti ya di Iya, rumah? dan memang untuk ambil antriannya itu dari pagi Pak. Oh. Banyak kan pasiennya. Jadi untuk yang BPJS itu lumayan banyak. Ya harus mengantri ya. Iya, harus antri dari pagi untuk dapat antrian gitu. Jadi pas Bu Anis mengantri sebetulnya sampai pula pada jam mengajar ya jam 7. Gak bisa kekontrol sih ya, pada nggak tahu. Ya namanya juga sakit Bu Anis ya. Mungkin sekolah juga harus memaklumi. Tapi barangkali juga Bu Anis ingat ya sama siswa di kelas begitu ya Pak. Nah kesiangan itu kalau Bapak kontrolnya terus-terusan berarti bakal lama pula ya. Iya, mungkin sampai beberapa bulan ke depan juga. Iya karena kontrol itu kan tidak bisa Iya, satu hari ya Bu Anis. Dan yang mungkin beberapa minggu kemarin juga saya kasih tugas terus ke anak-anak. Kalau saya nggak sempat pagi banget, kalau misalnya jam kedua saya udah di sekolah, saya masuk kelas gitu. Kira-kira Bu Anis tahu nggak informasi anak nih? Kebetulan kan kalau piket cuma datang sebentar, nanyain ibu gurunya kemana, mereka teriak
Bapak ini sudah dikasih tugas. Nah, apakah Bu Anis juga ngecek juga anak-anak di kelasnya bagaimana? Oh iya, suka tanya ke ketua siswanya, KM-nya, apa udah masuk apa belum. Tapi ya namanya juga anak-anak ya Pak, apa ya, susah ke kontrol gitu. Saya juga sadar soal itu gitu, tapi kewajiban saya juga di rumah gitu Pak, masih apa ya, susah gimana memisahkannya gitu, memisahkan lebih mengkontrolnya gitu. Oh, baik, baik. Jadi kalau bisa Bapak simpulkan, Bu Anis juga punya tanggung jawab di rumah ya untuk mengantar kontrol Bapak. Tetapi juga Bu Anis di sini merasa berdosa ya kepada anak-anak karena sudah beberapa kali tidak ini. Nah, kalau boleh Bapak tahu, kira-kira Bu Anis ada nggak rencana untuk menyelesaikan dua masalah tersebut? Terutama mungkin Bapak di rumah dan anak-anak di sekolah. Kira-kira ada solusi dari Bu Anis yang kira-kira bisa dijadikan solusi terbaik lah gitu, atau solusi yang lebih baik daripada keadaan sekarang ini? Ya. Tadinya saya pingin apa ya, minta tolong yang solusi pertama ya Pak. Ini baru kepikiran, udah kepikiran beberapa minggu kemarin. Cuma apa ya, baru diobrolkannya sekarang gitu. Solusi pertama mungkin saya meminta tolong ke saudara atau saudara terdekat saya untuk buat ambil antrian. Tapi jadi saudara yang ngambil antrian, gitu, saya ke sekolah atau gitu, betul. Iya gitu. Itu solusi yang pertama solusi ya. pertama, tapi kayaknya saudara saya juga nggak setiap hari bisa, setiap minggu bisa, karena dia juga kerja kan Pak ya. Betul. Ya, kalau misal ada shift malam mungkin bisa bantu paginya, tapi kan kalau shift pagi nggak bisa bantu gitu. Nah, ini agak repot juga ya dengan solusi yang pertama. Yang solusi pertama tuh Kira-kira ada solusi yang lain? Nah, solusi yang lain mungkin dari sekolahnya mungkin saya bicara ke Wakasek mungkin ya Pak. Ya, Ibu bicara ke Wakasek Kurikulum tentang jadwal gitu ya. Rencananya mau berbicara apa ke Wakasek Kurikulum? Iya, Wakasek Kurikulum untuk minta apa ya? Minta mungkin antara toleransi atau pindah jadwal kalau bisa. Jadwal sekarang itu Bu Anis jam 7 berarti ya? Iya, jam 7 dan barusan juga ketemu dengan saya jam 7.20 ya. Oke. Berarti kalau terus-terusan begini kasihan juga anak-anak. Jadi rencana ke Wakasek Kurikulum mau seperti apa Bu Anis? Iya, mau minta apa ya, ke Wakasek Kurikulum juga apakah bisa dipindahkan jamnya gitu, apakah akan bentrok lagi sama yang lain atau enggak. Iya. Gitu, Mudah-mudahan ya solusi. Ya. Kayaknya dua solusi ini sebetulnya bisa ditempuh ya. Tapi kalau menurut Bu Anis pertimbangan yang lebih efektifnya solusi pertama apa solusi kedua sih Bu Anis? Buat yang lebih efektif sih sepertinya solusi kedua ya Pak, karena jadi di rumah bisa terkontrol, terus di sekolah juga nggak kesiangan gitu. Bu Anis, dengar-dengar nih, sebetulnya kalau opsi yang kedua ditanyakan ke Pak Jujun mungkin juga ada pencerahan kayaknya, tetapi juga saya tidak tahu nih. Karena beliau ngobrol Bu Dewi yang dari Bandung kan jadwalnya tuh jam 11. Iya. Dia inginnya jam 7 loh. Jam 7 katanya. Kenapa? Supaya balik ke Bandungnya tidak terlalu sore gitu. Jadi kalau ada jadwal seperti ini menurut Bu Anis bagaimana itu? Apakah solusi mana yang kira-kira bisa diambil? Berarti saya bisa ini ya Pak, tukeran gitu sama Bu Dewi. Mungkin kayaknya gitu, tapi saya belum bisa menentukannya karena saya berarti berpikir. saya harus nanya dulu ke Pak Jujun. Kalau gitu apakah betul informasinya atau enggak ya? Benar. Iya, berarti saya harus ngobrol dulu sama Pak Jujun. Baik. Jadi nih dari solusi yang ditawarkan Bu Anis tadi sudah fix ya, mau yang mana nih yang diambil? Berarti yang paling memungkinkan sekarang sih yang solusi kedua sih Pak.
Oh yang itu ya, yang minta tukar iya, jadwal. jadwal atau enggak minta pendapat juga dari Wakasek kurikulum. Iya. Mungkin ada Atau sambil tanyain dulu bener Iya, nggak betul, itu bisa, bisa, info Bu Dewi yang ingin apa? pindah Ingin jadwal. pindah jadwal ke Iya. pagi gitu. Ini kan sama kelasnya nih. Iya. Saya pikir mungkin bisa menjawab apa yang jadi masalah Bu Ani sekarang gitu. Oke. Mudah-mudahan ya, mudah-mudahan ini Mudah-mudahan, Bapak, iya, rencana saya juga nggak mau jadwalnya bego. bisa ini ya, Iya, jadi kasihan. lancar gitu ya. Iya, kasihan Di anak-anak. rumah Bapak bisa tetap terjaga dan Bu Anis di sekolah juga tetap tidak meninggalkan tugas. Iya betul. Oke deh, ngomong-ngomong nih, rencananya kapan nih mau ke Pak Jujun? Ke Pak Jujun mungkin sekarang juga, Pak. Oh sekarang ya, Iya, oke. sekarang juga karena kebetulan ada Pak Jujunnya di Wakasek. Oh. Jadi sekalian aja saya simpen tas di ruangan langsung ke Pak Jujun gitu. Berani nih sendiri ke Pak Jujun? Pasti berani. Perlu ditemani nggak? Enggak ya? Nggak perlu. Oh, alhamdulillah. Bisa, Pak. Baik kalau begitu, saya pikir Bu Ani sudah menemukan solusinya sendiri dan saya berdoa mudah-mudahan apa yang menjadi kendala Bu Anis sekarang bisa teratasi. Berdoa saja sama Allah karena apabila kita mempunyai keinginan kita akan selalu diberikan jalan. Terima kasih juga, Bapak. Baik nih, Mendengarkan. ya sekarang juga saya mau berkeliling lagi ke